Sisanya tinggal ini. Saya rasa ini cukup bandel ya teman-teman. Ini kondisinya kemarin ketika ditanam sekitar daun 5 apa 6. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Tiara Garden dimana saja berada. Lama tidak jumpa ya teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang saat ini mulai marak lagi. Nah, oke teman-teman, saya pikir sudah cukup lama ya kita tidak upload tentang aglonema. Sebenarnya sih bukan apa-apa teman-teman, berhubung serangan bakteri yang kemarin menyerang garden kami hampir menghabiskan semua varian dari aglonema kami. Nah, jadi ini saja yang tersisa teman-teman. Ini jenis lipstick ini yang tersisa, sama satu lagi jenis ini. Nah, Red Sumatera. Jadi dua jenis ini sajalah yang saat ini tersisa di garden kami yang berhasil melalui semuanya dengan selamat. Jadi semua koleksi kami bisa dibilang habis ya teman-teman, habis dibabat bakteri. Saya bahkan sudah mencoba semua cara ya, dari pakai sabun pencuci piring bahkan sampai pakai antibakteri juga tidak mempan. Saya tidak tahu apakah memang kondisi lingkungan di tempat kami terlalu ekstrim atau bagaimana ya. Yang jelas habis semuanya dari yang biasa kita upload ya untuk konten-konten sebelumnya. Sisanya tinggal ini. Saya rasa ini cukup bandel ya teman-teman. Ini kondisinya kemarin ketika ditanam sekitar daun 5 apa 6, sekarang sudah 8 ya. 8 dan 9 mau pucuk ini. Nah, jadi ini bandel ya menurut saya. Padahal posisinya berdampingan dengan yang kena bakteri. Karena saking banyaknya yang kena bakteri sampai tidak bisa dibedakan lagi mana yang sehat, mana yang sakit. Dikarantina, akhirnya dikarantina semua. Tapi ini alhamdulillah tidak ada menunjukkan satupun gejala terkena bakteri. Padahal bisa dibilang ini tidak ada perlakuan khusus ya. Artinya ketika ketika teman-temannya kita semprot dengan antibakteri, dia juga ikut disemprot, tapi tidak ada satu daunnya pun yang menunjukkan bahwa dia terkena atau terimbas dari bakteri yang menyerang teman-temannya. Nah, jadi ini saya recommended banget ini ya, jenis yang ini, karena dia lokalan yang cukup bandel ketika ada serangan-serangan hama ataupun bakteri ataupun jamur yang menyerang koloninya. Nah, ini satu ya teman-teman, jenis Red Sum, bahkan sekarang sudah mengeluarkan daun-daun yang lebih lebar dari bawahnya. Ini daun awal ya, artinya secara fisik dia tumbuh dengan baik ya teman-teman, karena semakin ke atas daunnya semakin lebar. Nah, seperti ini. Nah, untuk media tanamnya juga ya teman-teman, ini kemarin seingat saya media tanamnya ini masih media tanam yang dulu ya, karena saya beberapa kali ada memakai campuran media tanam. Jadi ada beberapa kelompok aglonema yang menggunakan media tanam yang dulu yang hanya terdiri dari sekam fermentasi, kemudian kompos dan ada sekam bakar juga. Nah, dengan yang terakhir kemarin yang kita menggunakan campuran premium seperti ditambahkan perlite, kemudian andam dan segala macam. Nah, ini seingat saya ya kemarin itu sekam busuk ya atau sekam fermentasi, kemudian kompos, sama jangan lupa pasir malang ya. Nah, saya rasa ya komposisi dari media tanam tersebut lebih bisa diadaptasi oleh tanaman Red Sum ini. Dan mungkin itu adalah salah satu faktor juga yang menyebabkan dia bisa bertahan. Nah, sama dengan yang ini teman-teman. Lipstick ini juga media tanamnya juga tidak macam-macam ya. Nah, ini sekam ya, sekam busuk kemarin ini. Kompos dengan pasir malang. Cuma tiga itu saja. Nah, berbanding terbalik dengan teman-temannya yang kemarin malah dapat yang media yang premium ya sebenarnya ya. Nih contohnya ini kemarin termasuk media premium.
Tapi entah kenapa ini daun-daun bambu ini ketika kesininya malah mengering seperti ini. Jadi ini cukup banyak campurannya ya, bambu segala macam lah yang kemarin pernah kita ulas ya. Dan dianggap oleh sebagian banyak orang memang media yang bagus untuk tanaman aglonema kita. Tapi ternyata di tempat saya justru yang saya menggunakan media seperti ini yang bermasalah. Ini heng-heng ya, kemarin sudah banyak sekali daunnya, sudah merah juga. Ini sisa begini teman-teman. Ini bonggolnya saya potong karena ketika saya bongkar karena ketika saya bongkar akarnya tidak ada yang busuk. Ya, akarnya tidak ada yang busuk, bagus dan baik-baik saja. Makanya ketika kita potong dia kembali tumbuh tunas baru dan semoga ini bertahan ya dari bakteri. Nah, kemudian ini juga. Nah, ini jenis kocin. Ini batangnya juga saya potong karena daunnya habis semua, tinggal seperti ini. Tapi medianya memang belum saya ganti ya teman-teman. Ini masih sekam dengan media premium yang terakhir kita buat. Saya pengen lihat nih apakah media ini benar-benar cocok atau memang kita harus ganti media alias ganti ke media awal yang seperti dulu. Karena mungkin saja jenis media awal yang kita gunakan itulah yang justru lebih cocok di tempat saya gitu ya teman-teman. Nah, ini juga kameleon saya tinggal segini coba. Dulu rumpunan ada 5 apa 6 rumpunnya, hanya ini yang tersisa. Ini pun karena waktu itu sempat kita pisahkan ya dari indukannya. Iseng dipisahkan dari indukannya karena posisi di dalam pot kemarin kurang simetris. Jadi kita pindahkan ke media tanam baru. Beruntungnya dia dipindahkan ya teman-teman. Ketika dia selesai dipindahkan, terserang bakteri lah induk-induknya, habis sama sekali dan dia yang bertahan. Itu pun dia juga masih terserang. Ini masih ada nih sisa-sisa bekas saya potong. Ini terkena bakteri. Tapi alhamdulillah kesini sudah tidak ada lagi. Sudah tumbuh juga tunas baru ya. Nah, kalau untuk ini kemarin Big Roy mutasi saya. Coba bayangkan Big Roy yang kemarin ada 7 batang yang besar-besar dan rimbun, hanya tersisa ini ketika bonggolnya saya tanam. Hanya tersisa ini teman-teman. Benar-benar ini sisa bisa dibilang. Oke teman-teman, demikian dulu mungkin sharing dari kami ya. Jadi saya rasa ada baiknya mungkin saya mengkoreksi lagi media tanam yang saya gunakan, disesuaikanlah dengan lingkungan saya. Dan kemudian mungkin kalau misalnya kita pengen tanaman kita lebih awet, salah satunya adalah jenis-jenis inilah yang bisa bertahan lebih lama ya daripada jenis-jenis yang lain. Nah, tapi mungkin ini tidak berlaku untuk semua daerah ya teman-teman. Karena itu tadi saya bilang mungkin iklim atau cuaca di tempat saya yang berbeda, sehingga kemarin bisa dibilang bakterinya itu merajalela, tidak teratasi sama sekali. Sampai saya kehabisan semua koleksi saya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menanti-nantikan kenapa kita nggak pernah update lagi tentang aglonema, masalahnya disitulah teman-teman. Tapi ketika melihat ini masih tumbuh sehat dan segar, itu menjadikan motivasi bagi kami untuk terus mencoba merawat mereka. Artinya pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga yang bisa kita aplikasikan ke depannya, bagaimana agar tanaman-tanaman kita tetap sehat dan tentunya tetap memberikan keindahan yang kita inginkan. Oke teman-teman, demikian dulu dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.